Piala Dunia 2022 di Qatar jadi salah satu Piala Dunia yang paling kontroversial dalam sejarah. Alasannya, ajang 4 tahunan itu diterpa sejumlah masalah-masalah yang rumit, mulai dari skandal suap sampai politik. Selain itu, banyak juga pemain yang mengalami cedera akibat digelar di tengah kompetisi. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Piala Dunia paling kontroversial. Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar dianggap sebagai Piala Dunia yang paling kontroversi. Saat itu banyak yang menganggap kalau FIFA nggak adil terkait pemilihan tuan rumah tersebut. Negeri Timur Tengah itu dianggap sudah melakukan suap kepada Asosiasi Sepak Bola Afrika atau CAF. Suap ini dilakukan oleh mantan Presiden AFC yakni Mohammed bin Hammam. Penegak hukum Amerika Serikat menuding Hammam sudah memberikan suap sebesar 1,5 juta US dollar. Suap itu sengaja diberikan agar CAF bersedia memilih Qatar untuk menjadi tuan rumah. Akibat kasus ini, Hammam pun harus rela didepak dari jabatannya secara tidak terhormat. Kontroversi terbaru datang dari kepala eksekutif Shakhtar Donetsk bernama Sergei Palkin. Saat itu, Palkin menuduh Iran telah memasok senjata kepada Rusia. Hal ini pun membuat Palkin merasa murka dan meminta FIFA untuk mendepak Iran. Palkin menilai kalau Ukraina layak untuk menggantikan posisi dari Iran. Sebelumnya, Rusia sendiri sudah terlebih dahulu dicoret dari keikutsertaan di Piala Dunia 2022. Saat itu, FIFA menghukum Rusia karena telah melakukan invasi di bulan Februari yang lalu. Di sisi lain, Piala Dunia Qatar kali ini juga mengundang kontroversi karena dimainkan di musim dingin. Padahal dua pelatih kenamaan seperti Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel memberikan kritikannya. Mereka menilai kalau Piala Dunia yang digelar di tengah musim akan menguras tenaga para pemain. Dengan padatnya jadwal membuat para pemain rentan untuk alami cedera. N'Golo Kante. Perkataan Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel ini seakan benar-benar terjadi. Tercatat ada beberapa pemain bintang yang harus menepi akibat mengalami cedera. Pertama ada gelandang timnas Prancis yakni N'Golo Kante. Pemain yang kini memperkuat Chelsea itu dipastikan absen setelah mengalami cedera hamstring. Cedera itu didapatkan saat Chelsea ditahan imbang 2-2 oleh Tottenham Hotspur. Saat itu pemain yang berusia 31 tahun ini harus ditarik keluar pada menit ke-84. Menurut diagnosis tim medis, kondisi Kante semakin hari semakin memburuk. Hal ini disebabkan karena sang gelandang sebelumnya punya riwayat cedera yang parah. Akibat cedera tersebut membuat N'Golo Kante dipastikan akan menepi sampai tahun 2023. Artinya dia dipastikan absen membela timnas Prancis di Piala Dunia Qatar yang akan datang. Pelatih Chelsea yakni Graham Potter menyebut kalau Kante harus beristirahat dan menjalani masa pemulihan terlebih dahulu. Dia pun akan terus memantau kondisi Kante sebaik mungkin. Selain itu, mantan pelatih dari Brighton itu berharap kalau Kante bisa kembali menikmati si kulit bundar. Seperti diketahui, Kante sendiri sudah melewatkan 12 pertandingan Premier League di musim ini. Paul Pogba. Selain N'Golo Kante, timnas Prancis juga terpaksa kehilangan gelandang andalannya yakni Paul Pogba. Saat itu, Pogba harus menepi panjang akibat alami cedera lutut. Cedera itu didapatkan saat Juventus bertanding menghadapi CD Guadalajara pada laga pramusim kemarin. Skuad Nyonya Tua pun terus memantau perkembangan cedera Pogba tersebut. Saat itu, klub yang bermarkas di kota Turin ini membujuk Pogba untuk naik ke meja operasi. Sayangnya, pemain keturunan Guinea itu menolak dan lebih pilih untuk pengobatan tradisional. Akibatnya, cedera Pogba tersebut nggak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Juventus bahkan rela merogoh kocek besar untuk bisa memulihkan kondisi Pogba. Setelah 3 bulan absen, Pogba pun dikabarkan sudah pulih dan bakal comeback di awal November ini. Sayangnya, nasib Pogba benar-benar sial karena dirinya kembali alami cedera. Menurut kabar, mantan gelandang Manchester United ini mengalami masalah pada bagian ototnya dalam sesi latihan Juventus akhir Oktober yang lalu. Kabarnya dia harus kembali menepi selama beberapa hari ke depan. Cedera Pogba ini membuat kiper Tottenham Hotspur yakni Hugo Lloris memberikan komentarnya. Menurut Hugo Lloris, kehilangan Pogba akan membuat Prancis kesulitan. Pasalnya, skuad Le Bleu sendiri harus kehilangan salah satu pemain mereka yang paling berpengalaman.
Diogo Jota. Kemudian ada penyerang tim nasional Portugal yakni Diogo Jota. Winger muda berusia 25 tahun itu dipastikan absen membela timnas Portugal akibat alami cedera betis. Cedera itu didapatkan saat Liverpool mengalahkan Manchester City pada bulan Oktober yang lalu. Saat itu dia ditanduk keluar lapangan pada masa injury time babak kedua. Menurut kabar terbaru, mantan pemain dari Wolverhampton ini dipastikan menepi sampai dengan akhir tahun nanti. Cedera Diogo Jota ini tentu jadi kerugian besar untuk skuad Selecao. Pasalnya, penyerang yang berusia 25 tahun itu selalu jadi andalan Fernando Santos di ujung tombak. Terbukti di Liga Negara lalu, Jota tercatat cuma absen 1 kali di laga kontra Spanyol. Selain Portugal, Liverpool juga kehilangan peran Jota sebagai pemain dengan daya dobrak tinggi. Apalagi The Reds saat ini sedang krisis penyerangan setelah Luis Diaz juga alami cedera. Dengan cederanya Diogo Jota tersebut membuat Santos harus memutar otaknya. Pasalnya perhelatan Piala Dunia Qatar sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari saja. Akan tetapi pelatih yang berusia 68 tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Sebab saat ini Portugal banyak diisi oleh penyerang-penyerang yang berkualitas yang bisa menjadi opsi lainnya. Mulai dari Rafael Leao, Joao Felix, Ricardo Horta, dan Gonzalo Ramos. Son Heung-min. Menutup ulasan ini ada bomber tim nasional Korea Selatan yakni Son Heung-min. Baru-baru ini Son mengalami cedera tulang mata di laga menghadapi Olympique Marseille. Cedera itu dia dapatkan setelah Son berbenturan dengan salah satu pemain Marseille yakni Kansel Mbamba. Hal ini terjadi di menit ke-24 saat bahi Mbamba mengenai tulang pipi Son. Mantan pemain Bayer Leverkusen ini sempat mendapatkan perawatan dari tim medis. Saat mendapatkan perawatan, Son terlihat sering memegangi matanya yang terasa sakit. Selain itu, Korea Selatan juga dibuat was-was mendengar cedera dari Son Heung-min, sebab skuad negeri ginseng sendiri tergabung ke dalam grup neraka. Artinya, kehilangan Son akan jadi kerugian besar untuk Korsel. Bisa jadi tanpa Son Heung-min, Korea Selatan gagal lolos ke babak yang selanjutnya. Legenda Liverpool yakni Jamie Carragher pun memberikan komentarnya terkait cedera Son Heung-min. Dia menyebut keputusan FIFA menggelar Piala Dunia di musim dingin adalah keputusan yang memalukan. Itulah ulasan kontroversi Piala Dunia 2022 di Qatar. Bagaimana pendapatmu? Apakah Piala Dunia kali ini bakal berjalan seru tanpa kehadiran pemain-pemain bintang tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.